lagi aja. Itu artinya waktunya ikut Unyil jalan-jalan virtual keliling dunia. Kali ini Unyil mau keliling benua Asia, benua terluas di muka bumi ini. Oke deh, yuk kita kemon. Ni hao teman-teman semua. Petualangan keliling dunia kali ini kita mulai dari negeri di Asia Timur, Taiwan. Unyil sekarang ada di kota Jiufen. Di Jiufen, kita bisa wisata kota tua melihat bangunan dan suasana tempo dulu. Tuh, ada juga rumah teh buat para pecinta teh Asia. Mulai dari teko atau potnya, cara penyajiannya, hingga jenis tehnya, bisa puas kita eksplor di sini. Jiufen menawarkan wisata kuliner yang pastinya enak dan unik teman. Kita mulai dari yang ringan dulu yuk untuk makanan pembuka. Kue ini namanya chow ah kue. Rasanya legit dan ada isiannya kacang hijau asin. Mungkin kalau di Indonesia mirip-mirip kayak kue ku atau kue cikak yang artinya kue kura-kura. Soal bahan sih sederhana, pakai tepung beras dan isian kumbu kacang hijau. Tapi uniknya justru di bentuknya yang dicetak jadi mirip kura-kura begini. Masih kurang kenyang. Cobain ini nih, es krim peanut roll. Jadi ini memang pakai kulit lumpia, namun isiannya pakai kacang manis, es krim, dan daun ketumbar. Wih, kayak apa ya rasanya? Manis seger dong pastinya. Cara bikinnya cuma gulung-gulung gitu aja kok. Terus makannya kayak makan kebab. Nah, ngomong-ngomong soal lumpia, jelas Unyil inget jajanan yang paling endul dari Semarang dong ya. Tapi isinya jelas bukan es krim kayak tadi ya. Lumpia Semarang terkenal dengan isian rebungnya yang unik. Wih, masak rebungnya aja banyak bener ya. Nah, jangan lupa tambahkan udangnya. Lanjut, gulung dengan kulit lumpia, terus goreng sampai garing deh. Ternyata ada 7 negara di Asia yang punya nama sama dengan akhiran stan loh. Unyil sebutin nih. Di Asia Tengah ada Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Sedangkan di Asia Selatan ada Afghanistan dan Pakistan. Nah, kalau dilihat dari peta, ketujuhnya berdekatan kan? Ada yang tahu kenapa 7 nama negara ini berakhiran stan? Jadi, dalam bahasa Persia dan Urdu, stan berarti tempat atau milik seseorang. Jadi dapat diartikan Uzbekistan berarti tanah orang Uzbek. Afghanistan ya berarti tempatnya orang Afgan. Gitu teman. Sekarang Unyil mau mulai keliling di Asia Selatan. Kita jelajah ke Pakistan. Tapi sebelum kita keliling Pakistan, kita isi bensin perutnya dulu yuk. Pakistan punya aneka kuliner yang ukurannya jumbo-jumbo. Wehehe. Kita cobain satenya yuk. Tapi bukan sate sembarang sate ya. Pakistan punya sate khas bernama resmi kabab. Potongan dagingnya besar-besar dan ditusuk dengan batang besi mirip pedang. Kalau di Indonesia ada juga nih sate yang ditusuk bukan dengan bambu, tapi dengan jeruji besi. 11-12 kan sama satenya Pakistan. Sate kelatak sengaja dimasak dengan jeruji ini, bisa membuat daging matang sempurna hingga ke dalam. Soal resep, sate ini cuma menggunakan bumbu cair, yaitu garam, ketumbar, dan bawang putih. Kemudian dihidangkan dengan kecap manis dan kuah kaldu. Beuh. Nah, kalau menyusuri kota Lahore di Pakistan, kita bisa menemukan berbagai alat transportasi unik nih.
ada bajai, dan juga beca motor yang namanya Singsi Riksau. Hihihi. Kalau mau keliling kota pakai Singsi Riksau begini, cukup bayar Rp20.000 aja kok. Dan sekarang kita menuju ke Anarkali Bazar yuk. Wih, ada jajanan tuh. Hihe. Wah, ternyata gorengan teman, kayak di Indonesia. Tapi ini bukan bakwan, ubi atau pisang ya yang digoreng, melainkan cabe. Wehehe. Masyarakat di sini rupanya lebih terbiasa makan dengan rasa pedas. Makanya kuliner gorengan cabe goreng begini jadi umum di sini. Hehe. Kita lanjut lagi keliling dunianya. Berikutnya, kita ke Kazakhstan. Negara terluas di Asia Tengah dan juga jadi negara nomor 9 terluas di dunia. Wah, kalau melihat ibu kotanya Astana, kita bisa melihat aneka gedung dan bangunan modern yang unik. Ya, Astana digadang-gadang menjadi kota futuristik yang mau mengalahkan Dubai. Salah satu yang terkenal adalah Menara Bayterek. Astana juga punya masjid terbesar di Asia Tengah, yaitu Masjid Sultan Hazret. Kalau beruntung, kita juga bisa menyaksikan Astana dari ketinggian. Tapi dengan naik balon udara, beuh, mantap! Berani menjelajah Kazakhstan lebih jauh. Menjauh dari kota metropolitan, kita geser nih ke wilayah padang rumput luas hingga pegunungan salju di penjuru Kazakhstan. Uniknya, kita bisa menginap di hotel ala rumah tradisional masyarakat nomaden. Tenda mirip kubah ini sebutannya yurt. Nenek moyang orang Kazakh menggunakan yurt agar bisa mudah bongkar pasang ketika berpindah tempat tinggal. Di bagian dalamnya, kita bisa leluasa bergerak, bahkan memasak. Gimana? Tertarik camping nomaden ala orang Kazakh? Menjelajah negara Kazakhstan harus main ke Almaty. Kota ini adalah ibu kota lama Kazakhstan, teman. Uniknya, Almaty berasal dari kata Alma-ata yang artinya pohon apel. Makanya di sini kita bisa melihat banyak panen apel merah yang segar kayak gini nih. Para ilmuwan percaya apel adalah tanaman buah asli dari Kazakhstan yang pada 1500 sebelum Masehi bibitnya baru dibawa ke Eropa dan dibudidaya mendunia. Unyil jadi ingat apel dari Batu Malang nih. Kalau apel Kazakhstan berjenis merah, apel Malang justru terkenal karena apel hijaunya. Apel Malang gak cuma enak dimakan langsung loh. Di sini apelnya disulap jadi cemilan sehat berupa keripik. Apel yang digunakan adalah apel mana lagi? Pertama, kupas dulu kulitnya ya. Lalu iris tipis. Kemudian dimasak dengan cara di vacuum frying selama 3 jam. Benar-benar renyah, tapi sehat karena bebas minyak. Di Almaty, kita juga bisa melihat berkuce, tradisi unik Kazakhstan, yaitu berburu dengan elang. Tradisi berburu ini diwariskan turun-temurun dalam keluarga. Makanya nggak heran kalau ada banyak anak-anak yang membawa elang begini. Tuh lihat elangnya, besar banget kan? Kalau pengetahuan dasar berburunya sudah matang, mereka bisa latihan berburu betulan di padang luas. Masyarakat di sini mengandalkan elangnya untuk berburu hewan seperti kelinci atau rubah yang nantinya akan dijadikan bahan makanan. Wih, keren! Setelah berpisah dengan Uni Soviet, masyarakat Kazakhstan semakin semangat untuk memperkenalkan tradisi budaya mereka. Aneka perayaan seperti pagelaran budaya atau festival apel bisa kita nikmati juga saat musimnya pas.
Ada satu lagi nih kebiasaan unik orang Kazakh, yaitu pantang membiarkan tamu yang datang ke rumahnya kelaparan. Ya, orang Kazakh terkenal karena keramah tamahannya pada tamu. Jadi kalau beruntung, kita bisa mencicipi kuliner rumahan masakan tuan rumah kayak begini nih. Asik! Ini namanya besbarmak. Kuliner daging kuda yang dihidangkan lengkap dengan zaima atau pasta tipis mirip seperti pangsit. Daging kuda dianggap menu untuk menghormati tamu karena rasanya yang lezat dan harganya yang mahal. Kuda juga menjadi hewan ternak sekaligus kebanggaan bagi orang Kazakh yang nenek moyangnya hidup nomaden di padang luas. Nah, minumannya juga gak kalah unik nih. Namanya aja kumis. Tapi bukan kumis yang itu ya. Ini adalah susu fermentasi juga dari kuda. Kuliner ini sangat digemari masyarakat lokal karena bisa menghangatkan tubuh di iklim yang dingin bersalju. Di zaman modern kayak sekarang, semua dituntut bergerak lebih cepat. Bisa dibilang cepat sudah menjadi kebutuhan. Pada nggak mau kan lelet-lelet atau berlama-lama. Unyil mau bahas apa saja manfaat cepat dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman modern seperti saat ini, semuanya dituntut harus serba cepat, serba kilat, bahkan sampai serba akurat. Nah, kebiasaan serba sat-set ini ternyata terbawa hingga ke urusan dasar manusia. Apalagi kalau bukan makan. Hihihi. Hayo, siapa di sini yang suka nggak sabaran saat nunggu makanan? Bahkan jadi sangar karena lapar. Ngacung. Perubahan mood saat perut kosong ini ternyata ada alasannya loh. Ketika perut keroncongan, otak akan mendapatkan sinyal untuk melepaskan hormon adrenalin kortisol. Nah, ini dia nih yang bikin tubuh jadi sulit mengendalikan emosi saat lapar. Tapi tenang, untungnya saat ini ada konsep di dunia kuliner yang serba cepat dalam mengatasi rasa lapar. Solutif banget kan? Dan pastinya teman-teman suka nih. Wow, benar-benar level kecepatannya maksimal. Cocok deh buat kaum yang pengennya serba buruan. Yuk kenalan sama teppanyaki. Ini dia gaya memasak di Jepang yang menggunakan piringan besi datar sebagai wajannya. Kata teppan berarti piring besi dan yaki artinya panggang, rebus, dan goreng. Khasnya dari konsep teppanyaki ini biasa digunakan untuk memasak bahan-bahan segar yang beraroma kuat dengan bumbu sederhana seperti olahan daging, seafood, mie, hingga sayuran yang dicincang kecil. Seni memasak ini dipercaya bisa menjaga kesegaran bahan makanan dan nutrisinya tidak banyak terbuang karena dimasak dengan cepat. Lalu seiring waktu, tidak hanya menjadi gaya memasak, teppanyaki juga menjadi sebuah pertunjukan untuk menghibur pembeli agar tidak bosan saat menunggu hidangannya tersaji. Siapa sih yang gak suka melihat manuver cantik dari koki langsung di depan mata kita? Waduh, paketnya komplit banget kan? Benar-benar dibuat mudah. Ada beberapa pilihan paket daging yang bisa dipilih. Ada yang seafood, tenderloin, dan beef. Seluruh paket daging ini sudah termasuk dengan aneka gorengan, miso sup, sayur, nasi hangat, minuman, dan puding atau buah sebagai penutup. Nah, kecepatan rupanya juga bisa bermanfaat buat jadi kesenangan yang seru loh. Banyak permainan asik yang memanfaatkan kecepatan supaya tubuh merasakan sensasinya. Mulai dari yang ringan-ringan sampai yang memacu adrenalin. Wuhuu! Hehe.
Sejatinya, tubuh kita memang bergerak dengan batas kecepatan tertentu. Jadi ketika melewati batas tersebut, sensasi menggelitik, deg-degan, hingga takut bisa saja muncul. Kayak permainan prosotan ini. Haha, mana suara teriakannya? Hihihi. Padahal perosotan pelangi ini hanya mengandalkan kemiringan dan gravitasi untuk mendapatkan kecepatan meluncur yang pas. Tenang, permainan ini aman kok. Ada lagi nih, permainan yang mengandalkan kecepatan tapi dengan bantuan roda. Tapi kalau mau coba butuh latihan dulu ya. Semakin ahli, nantinya akan semakin lihai menaklukkan kelokan atau beratraksi sambil berkecepatan tinggi. Wih, seru ya. Lanjut, kita taklukkan permainan kecepatan di atas rel yuk. Roller coaster ini pastinya membuat kita meluncur dengan cepat mengikuti trek rel keretanya. Sensasi menggelitik di perut ini muncul karena tubuh diajak mengikuti kecepatan keretanya meluncur dan berbelok. Jadi ketawa senang kan? Nah, mau coba yang paling ekstrim? Coba ini, wahana paku bumi. Hihi. Kita akan dibawa ke ketinggian 38 meter sebelum akhirnya tiba-tiba turun, meluncur dengan sangat cepat. Bohong deh kalau nggak teriak. Nah kan, kita jadi bisa mendapatkan manfaat beragam dari aneka bentuk penggunaan kecepatan. Mantap! Siapa nih yang kalau weekend butuh healing dengan berlibur keluar kota? Tapi kalau jaraknya jauh, apalagi kejebak macet, pasti bete kan kalau berlama-lama di jalan. Salah-salah malah nggak jadi healing karena kehabisan waktu. Nah, Unyil mau ngenalin nih solusi untuk memperpendek jarak yang jauh. Jadi waktu bisa lebih hemat. Ini dia kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Kereta cepat ini hasil kerjasama Indonesia dan Tiongkok yang baru diresmikan pada 2 Oktober kemarin. Moda transportasi massal ini menjadi yang tercepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara loh. Bahkan kereta ini juga digadang-gadang menduduki nomor 2 kereta cepat di dunia. Keren. Ada yang tahu berapa kecepatannya? Nah, lihat kan yang di belakang Unyil? Itu dia kecepatannya, 325 km per jam. Widih, benar-benar cepat kan? Tapi itu masih belum top speed teman. Proyek PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini masih bisa lari lebih kencang lagi loh. Hingga mencapai 351 km per jam. Ini setara dengan kecepatan maksimal sebuah pesawat saat take off atau landing. Canggih. Nilai kecepatannya ini berada satu tingkat di bawah kereta paling cepat di dunia, yakni Shanghai Maglev dengan 460 km per jam. Gak heran deh, kereta ini diresmikan dengan nama WUSH. Yes. Singkatan dari waktu hemat, operasi optimal, sistem handal. Mirip sama bunyinya wush-wush ketika laju. Dengan KCJB, jarak Jakarta dan Bandung yang mencapai 160 km bisa ditempuh hanya dalam 45 menit. Kalau kita berangkat dari Jakarta pukul 10.19, sebelum pukul 10.20 pun kita sudah keluar dari gerbong kereta dan berada di Paris Van Java. Wow,
Wush, serba satset ya, dan pastinya menghemat waktu. Kalau dibandingkan dengan transportasi lain, sangat jauh bedanya. Ayo coba kita bandingkan. Dengan mobil, kemudian melalui rute non-tol lewat Puncak Cianjur, maka bepergian menuju kota Bandung bisa menghabiskan waktu hingga 6 jam. Oke, itu untuk mobil. Kalau mau lebih singkat, kita bisa menggunakan jalur tol Cipularang. Dan perjalanan Jakarta-Bandung kamu akan memakan waktu hingga 3 jam. Jauh kan bedanya? Mau lebih cepat? Masih ada nih opsi naik kereta api. Waktu tempuhnya akan mencapai 2,5 jam tanpa macet sama sekali. Terbukti kan dengan jarak yang sama jauhnya, inovasi dan teknologi bisa memperpendek jarak alias sampai lebih cepat. Stasiun yang dilalui kereta Wush ini nantinya berjumlah 4 buah. Halim, Karawang, Padalarang, dan terakhir Tegaluar yang juga menjadi depo KCJB ini. Seluruh stasiun memiliki interior yang mewah dan futuristik loh. Sekilas mirip bandara ya teman. Demi mendukung laju kereta cepat Jakarta-Bandung ini, gerbong yang dipakai juga nggak main-main loh. Kenalin, ini dia EMU atau Electric Multiple Unit, sebutan untuk rangkaian KCJB. Ada 11 unit EMU di Indonesia, semuanya berwarna merah dan dikenal dengan nama Red Komodo karena bentuknya terinspirasi dari hewan endemik Nusantara. Keseluruhan EMU ini sudah dibekali dengan piranti canggih untuk memantau bahaya, seperti bencana gempa bumi, banjir, hingga tahan api. Oh iya, soal teknologi kereta, ada yang tahu nggak gimana roda kereta bisa mencengkeram kuat di rel? Berbeda dengan ban mobil, roda kereta bentuknya tidak tegak lurus dengan rel loh, melainkan mengerucut keluar. Yaps, bentuk ini sangat membantu roda mencapai kestabilan maksimal sehingga tidak slip atau tergelincir saat di atas rel. Tidak hanya cepat, kereta Wush ini juga terjamin akan kenyamanannya, anti bising dan anti getaran. Tuh, lihat sendiri kan, benda bundar kayak gini tetap stabil, seolah keretanya masih berhenti. Ini bukti kalau cepat laju keretanya tetap terasa nyaman bagi para penumpang. Kereta yang bisa mengangkut 600 penumpang ini juga dilengkapi dengan gerbong makan atau restorasi. Bangku penumpangnya eksklusif dengan detail biru dan abu-abu dan makin cantik dengan motif batik Megamendung. Dan di bangkunya sendiri juga sudah dilengkapi dengan spot pengisian baterai. Ingin buang air? Oh tenang, toilet di sini sangat bersih, nyaman, bahkan untuk penumpang berkebutuhan khusus. Salut! Nah gimana? Pengen juga ikut nyobain naik kereta tercepat kedua di dunia? Mudah kok, tiket Wush mulai dijual per 18 Oktober 2023 dengan tarif 300.000 untuk satu kali perjalanan. Bentar-bentar, Unyil mau tunjukin permainan seru yang bisa dilakuin bareng nih. Come on, kita main panahan. Bukan panahan yang kena target ya. Ini nih permainan panahan yang bikin kita deg-degan. Iya, soalnya sasarannya bukan papan, tapi lawan kita. Permainan ini terdiri dari 2 tim. Siapapun yang kena busur langsung out dari lapangan. Kuncinya, kita harus lincah menghindar kiri, kanan, atau bersembunyi di balik dinding balon ini. Permainan panahan ini disebut archery attack. Kalau paintball sudah terlalu menjamur, permainan satu ini bisa jadi gantinya. Bedanya, paintball menggunakan peluru cat, sedangkan archery attack menggunakan anak panah yang ujungnya tumpul. Kalau kena tubuh kita, nggak sakit kok, soalnya kita juga dilindungi body protector.
Wah, seru banget nih. Kalau ada panahan mini, mau banget deh Unyil ikutan. Syur! Wuhuu! Loh, kok ada keranjang meluncur sendiri sih? Panggilan kepada kucing satu, Kak Syakila. Oke kucing Unyil, aku udah lapar. Cepet kirimin ya makanannya. Oke, siap. Makanan meluncur. Yuhu! Ya ampun. Ternyata keranjang itu isinya harta karun loh. Wah, percaya nggak? Jadi, kalau kita pesan di restoran ini, makanannya akan dikirimin dari atas dengan seling. Lebih praktis dan cepat. Makanya keranjang misterius ini disebut flying food. Wow, nggak cuma burung aja kan yang bisa terbang, makanan juga bisa terbang. Isinya hidangan ala Sundaan. Waduh, iya mah gena pisan. Wah, seru banget. Kapan lagi nikmatin makanan khas Sunda ditemanin pemandangan super segar dan suara aliran sungai. Beh, makan siang plus healing, gak ada duanya. Belum lengkap rasanya, makan makanan ala Sunda tanpa cicipin hidangan penutupnya. Yap, colenak atau singkatannya dicocol enak. Kebetulan banget, chefnya mau kasih tahu cara bikin colenak yang dibentuk kayak pancake dan tampilannya kekinian. Ternyata tape bakar pernah jadi kudapan di Konferensi Asia Afrika Bandung tahun 1955. Tape kan rasanya manis, tapi ada asam-asamnya. Nah, paling enak dimakan bersama dengan saus gula merah kelapa muda. Restoran satu ini lokasinya ada di daerah Ciwidey. Kebetulan nih, lagi di sini rasanya kurang lengkap kalau nggak main-main ke tempat wisatanya. Tempat wisata satu ini lokasinya ada di samping restoran loh. Jadi setelah isi asupan, jangan lupa kenyang-kenyangin main di sini. Soalnya banyak ayunan seru. Tapi bukan ayunan biasa ya. Iya, kita main ayunannya penuh adrenalin. Contohnya di hoverten ini nih, kita cukup duduk manis di ayunan mirip tenda. Terus otomatis tendanya maju deh. Ayo siapa yang berani? Bagian bawahnya langsung sungai tuh. Nah, kalau ayunan satu ini bukan cuma nyenengin anak aja, tapi sekaligus olahraga juga loh. Iya, soalnya supaya bisa berayun harus ditarik manual. Kalau mau agak kencang tariknya sambil lari ya. Wah, ini sih bikin anak senang ayah keringetan. Wih, asik banget bisa tidur-tiduran santai di Skynet beralaskan cover bed lengkap dengan bantal. Sensasinya seperti berada di kamar tidur tapi versi di alam terbuka. Belum selesai sampai di situ aja. Ada ayunan yang bikin kita kayak Tarzan. Iya, soalnya kita nggak duduk, tapi berdiri. Ayo, pada berani bergaya kayak Kak Syakila di atas ayunan ini nggak? Tempat wisata ini tuh paket lengkap, soalnya sekaligus ada penginapannya. Rata-rata kamar resort di sini punya balkon dengan pemandangan sungai dan alam Ciwidey yang nggak usah diraguin lagi deh. Saat berwisata di alam kayak gini, kita nggak bisa prediksi cuaca. Sedihnya pas lagi musim hujan, kita cuma bisa ngadem di kamar. Unyil punya solusinya. Ikutin aja permainan satu ini. Cuma butuh gelas plastik atau kertas dan balon. Caranya, kita harus memindahkan gelas sampai jadi bentuk piramid. Tapi ada rintangannya dong. Bukan pakai tangan, tapi pakai balon yang kita tiup.
Wah, dengan permainan sederhana, dijamin anak nggak bad mood lagi. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi terkini, pabrik